Mengapa tiba-tiba Indonesia terdiam setelah Malaysia membuat pengumuman tentang pelan induk 611 bilion ringgit untuk tahun 2026? Apakah ini hanya angka besar untuk tajuk berita atau suatu tanda perubahan perlahan dalam peta kuasa ekonomi serantau? Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan memahami bahwa angka ini bukan sekadar budget, tetapi strategi jangka panjang yang berpotensi mengubah persaingan di Asia Tenggara. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda membayangkan sesuatu. Jika Anda ingin melihat Malaysia setanding negara besar, tunjukkan sokongan Anda. Tekan suka, kongsikan kepada rakan-rakan, dan kongsikan pandangan Anda di kolom komen tentang masa depan negara kita. Mari kita buktikan bahwa rakyat Malaysia prihatin dan bersatu ketika berbicara tentang masa depan ekonomi. Assalamualaikum, dan mari kita pelajari apa yang sebenarnya sedang berlaku. 611 bilion ringgit adalah jumlah yang bukan kecil. Ia lebih besar dari keseluruhan keluaran dalam negara kasar beberapa negara kecil. Dengan pelan pembangunan berskala ini yang diumumkan oleh Kerajaan Malaysia untuk 2026, mesejnya jelas. Malaysia tidak ingin sekadar bertahan. Malaysia ingin maju. Persoalannya, mengapa Indonesia dengan ekonomi yang lebih besar tetap memberi perhatian serius terhadap langkah ini? Pertama, mari kita lihat konteksnya. Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara berdasarkan keluaran. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang, pasaran dalam negeri mereka luas. Dalam logika, Malaysia yang berpenduduk sekitar 34 juta terlihat lebih kecil. Namun, ekonomi bukan hanya tentang jumlah penduduk. Ia melibatkan produktiviti, pelaburan strategik, dan kecekapan dasar. Pelan 611 bilion ringgit ini memberi fokus besar kepada infrastruktur berimpak tinggi, transformasi digital, tenaga boleh diperbaharui, serta industri bernilai tambah seperti semikonduktor dan teknologi hijau. Anda dapat melihat gambaran ini? Ini bukan pembinaan biasa. Ini adalah pelaburan untuk mengubah struktur ekonomi. Bayangkan dua negara dalam perlumbaan. Satu pihak fokus pada meningkatkan kelajuan secara bertahap. Yang lain melabur besar dalam kasut lebih ringan dan strategi lebih pintar. Siapa yang akan memotong di selekoh akhir? Itulah logik di sebalik pelan ini. Ayo kita pecahkan kepada beberapa bahagian utama supaya Anda memahami mengapa ini mengejutkan jiran serantau. Bahagian pertama adalah infrastruktur strategik. Kita bercakap tentang rangkaian pengangkutan, pelabuhan, lapangan terbang, dan sistem rel yang lebih modern. Apabila logistik menjadi lebih efisien, kos perniagaan berkurang. Dengan penurunan kos, pelabur luar tertarik. Ini adalah rantai yang sangat mudah untuk difahami. Anda ingin kilang Anda berada di negara yang lambat dan mahal, atau di negara yang efisien dan stabil? Kita sudah melihat bagaimana pelaburan dalam proyek rel Pantai Timur dan penambahbaikan pelabuhan utama mempengaruhi aliran perdagangan. Apabila Pelan 2026 memperluaskan dan menyepadukan sistem ini, Malaysia sebenarnya sedang membina keunggulan daya saing jangka panjang. Indonesia tahu bahwa jika pelabur internasional melihat Malaysia sebagai hub logistik yang efisien, sebagian pelaburan bisa beralih. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, transformasi digital. Dunia kini bergerak ke arah kecerdasan buatan, pengkomputeran awan, dan ekonomi data. Dalam pelan 611 bilion ringgit ini, sejumlah besar diperuntukkan untuk memperkuat rangkaian jalur lebar, pusat data, dan ekosistem startup. Mungkin Anda merasa ini adalah hal biasa, tapi pikirkan kembali. Siapa yang mengendalikan data, mengendalikan masa depan ekonomi? Malaysia sudah menjadi lokasi utama untuk pusat data di kawasan ini karena kestabilan politiknya dan kos tenaga yang kompetitif. Ketika pelaburan tambahan masuk untuk memperkuat ekosistem ini, pesannya jelas. Malaysia ingin menjadi hub digital bagi Asia Tenggara. Jika itu terjadi, Indonesia bukan hanya bersaing dalam kilang dan komoditi, tetapi juga dalam bidang teknologi,
Bahagian ketiga adalah tenaga dan kelestarian. Kini, dunia menekan isu perubahan iklim. Pelabur global semakin memilih negara yang serius dengan tenaga boleh diperbaharui. Pelan ini menekankan solar, hidrogen hijau, dan peningkatan kecekapan tenaga. Ini bukan hanya soal lingkungan. Ini strategi untuk menarik pelabur besar dengan komitmen lingkungan yang ketat. Bayangkan sebuah syarikat multinasional yang ingin membuka kilang baru. Mereka mencari tenaga bersih untuk memenuhi sasaran global. Jika Malaysia dapat menawarkan infrastruktur hijau lebih cepat, keputusan pelaburan bisa lebih condong ke sini. Anda melihat bagaimana setiap bahagian saling berhubung? Sekarang mari kita bahas bahagian keempat yang jarang dibahas dengan mendalam. Modal insan. Sebahagian besar peruntukan dalam pelan ini tidak hanya untuk konkrit dan besi, tetapi untuk pendidikan teknikal, latihan kemahiran, dan peningkatan produktiviti tenaga kerja. Ini sangat penting, karena mesin bisa dibeli, tetapi tenaga mahir perlu dibina. Ketika lebih banyak graduan dalam bidang kejuruteraan, teknologi, dan sains terlahir, Malaysia memperkuat asas untuk industri bernilai tinggi. Indonesia tentu menyadari bahwa persaingan sebenarnya bukan hanya tentang siapa yang memiliki tanah besar, tetapi siapa yang memiliki tenaga kerja paling cekap. Sekarang, saya ingin Anda berpikir sejenak. Adakah 611 bilion ringgit ini bermakna Malaysia akan segera memintas Indonesia? Tentu tidak. Ekonomi tidak berubah dalam sekelip mata. Namun, pelan induk ini adalah tentang arah. Dan arah inilah yang sedang diamati oleh negara jiran. Satu lagi faktor penting yang harus dipertimbangkan adalah persepsi. Dalam ekonomi global, persepsi hampir sama pentingnya dengan realiti. Ketika pemerintah menunjukkan komitmen jelas dengan angka yang besar, keyakinan pelabur meningkat. Keyakinan menghasilkan modal. Modal memacu pertumbuhan. Rantai ini sangat nyata. Saya pernah berbincang dengan seorang usahawan tempatan yang berkata, jika ada dasar yang jelas dan jangka panjang, ya saya berani melabur lebih. Itu saja sebenarnya yang diperlukan. Kejelasan dan konsistensi. Pelan 2026 berupaya memberikan sinyal tersebut. Kita juga tidak boleh melupakan faktor geopolitik. Dunia kini melihat Asia Tenggara sebagai kawasan pertumbuhan utama. Ketika ketegangan kuasa besar berterusan, syarikat internasional ingin mempelbagaikan lokasi pengeluaran. Jika Malaysia menawarkan kestabilan, infrastruktur modern, dan insentif menarik, ia boleh menjadi pilihan utama untuk strategi pemindahan rantaian bekalan. Indonesia tentu tidak tinggal diam. Mereka juga mempunyai pelan besar, termasuk pembangunan ibu kota baru dan penguatan industri baterai kendaraan elektrik. Namun persaingan sehat inilah yang mendorong kemajuan serantau. Ketika satu negara bergerak dengan cepat, yang lain terpaksa mempercepat langkah mereka. Sekarang mari kita tutup semua persoalan yang telah kita angkat. Mengapa Indonesia terkejut? Karena angka 611 bilion ringgit menunjukkan kesungguhan. Karena fokus kepada sektor masa depan dan bukan hanya proyek jangka pendek. Dan karena ia memberi isyarat bahwa Malaysia berusaha untuk beraksi dalam liga yang lebih tinggi, bukan sekadar sebagai pemain sokongan. Tetapi kejutan itu bukan ancaman semata, ia juga peluang. Jika kedua negara bersaing secara sehat, kawasan ini akan menjadi lebih kuat. Pelabur akan melihat Asia Tenggara sebagai blok ekonomi yang dinamik dan progresif. Akhirnya, apa yang perlu Anda paham adalah ini. Pertama, pelan induk 611 bilion ringgit adalah strategi untuk membangun asas jangka panjang. Kedua, fokus pada teknologi, tenaga hijau, dan modal insan menunjukkan Malaysia memandang ke depan. Ketiga, persaingan serantau bukan sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi perlu dimanfaatkan. Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Adakah Anda percaya Malaysia mampu merealisasikan visi ini? Atau adakah Anda berpikir cabarannya terlalu besar? Tinggalkan pandangan Anda di kolom komen.
Tekan suka jika Anda inginkan lebih banyak analisis seperti ini dan kongsikan kepada rakan-rakan supaya lebih ramai yang memahami apa yang sedang berlaku. Karena masa depan ekonomi negara bukan hanya tanggung jawab kerajaan, tetapi juga kesadaran kita semua. Jika kita memahami arah ini, kita akan lebih bersedia menghadapi apa saja yang datang pada tahun 2026 dan seterusnya.